kita bermain di Zoom. Kita tunggu sebentar, masih ada 7 orang, 3 orang lagi berarti ya. (114) itu Romawinya C, X, I, V ya berarti ya? C, X. Ya Pak. Kok nggak ada di LMS ya? Buka di LMS dari tadi kok nggak muncul. Mana yang lain bisa dibantu? Yang lainnya mungkin kesulitan dia, nggak bisa dihubungi. Siapa yang masih di room besar ini? Kelompok 1. Loh. Itu ada Dokter Maya, Dokter Amalia, betul kan di kelompok 1 dia? Yang izin tadi berarti di kelompok kita ya? Yang katanya 1 orang izin tadi. Ada yang dapat info? Oke. Dokter Fatmawati sudah masuk. Dokter Fatmawati. Oke, sudah berada. Baik, kita sudah lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk kita semua. Terima kasih adik-adikku. Kayaknya saya panggil adik-adik saja ya. Kayaknya kalau saya panggil Bapak Ibu nanti kelihatan jadi tua sekali nanti. Supaya kelihatan masih ya. Selamat bertemu dengan saya di sesi yang pertama, pembelajaran yang pertama pada rangkaian pelatihan dasar kita kali ini. Selamat buat adik-adik yang sudah masuk di room ini, karena ini tempat yang sangat diinginkan oleh banyak orang. Orang bersaing di sini, dan kalianlah orang yang terpilih, jadi orang-orang yang hebat yang bisa masuk di ruangan ini. Untuk bisa masuk ruangan ini karena ada syarat-syarat tertentu yang sangat berat menurut saya sekarang ini. Tidak seperti zaman saya dulu. Undang-Undang Nomor 5 wajibkan kita 1 tahun di sini, dalam waktu 1 tahun sejak terima SK. Mudah-mudahan kita belum setahun ini. Sudah berapa lama? Kalau boleh tahu, silahkan di chat saja. Kalau kesulitan supaya nggak membuka mikrofonnya sehingga nggak ramai, silahkan di chat saja berapa lama kita bertugas selama ini di instansi kita. Karena saya perlu kaitkan dengan nanti pembelajaran kita di agenda 1 ini ada sesuatu yang saya harus mencari pengalaman dari kita semua. Sehingga sudah berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, 1 minggu, atau ada yang 1 hari, atau ada yang belum sama sekali. Silakan coba gunakan column chat di bawah, diketik, nah, baru di enter to everyone, ya, sehingga kami bisa melihat nanti. Ya. Jadi sambil jalan juga perkenalkan, saya Sigit Toto, saya Widya Iswara di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Kalau Anda sudah baca jadwal, ya, saya orang yang basicnya bukan orang pemerintahan, tapi saya dulu bertugas di pertanian, saya jadi penyuluh pertanian pertama kalinya, pernah jadi guru juga di saat di PHL. Nah, belum ada yang muncul, berarti ya sudah harus familiar menggunakan chat ini. 3 bulan, ada yang 3 bulan. Akses belum bisa akses perekaman. Tadi seperti sudah bunyi tadi. Pak Hasan ada di ini, bosnya Pak Hasan yang ngatur. Siap. Bagaimana Pak Sigit? Ada yang belum bisa merekam ini katanya? Iya Pak, yang tadi Pak, saya ketuanya, cuman
perangkat saya biasanya terkendala Pak kalau untuk rekaman. Bisa mungkin Oh ya, untuk dioper ke Pak teman di ya, Asril yang juga Pak. memorinya besar. Di Asril. Oke, silakan Pak Asril. Akses saya sudah beri Pak Asril. Siap, Sudah, Pak. oke, silakan. Bisa dimulai. Coba langsung di Oke, sudah. Mungkin Pak Sigit saya ke Oke. sudah. Sudah? Pak Asril coba Pak Asril? dicoba Pak Asril. Sudah Pak, sudah. Sudah, oke. Coba Ya. langsung. Ya, kasih Pak. Baik, Dokter Maya sudah 3 bulan, kemudian Dokter Abdul 3 bulan, 1 bulan 2 minggu Dokter Amalia ya. Kemudian, tapi Dokter Amalia sebelumnya di mana? Sebelumnya di tempat tugas sekarang atau di tempat lain? Pak, kemarin saya izin masa nifas dengan surat keterangan dokter 40 hari, setelah itu langsung masuk ke tempat tugas, Pak. Sebelumnya belum pernah di tempat tugas kita yang sekarang berarti? Iya, karena pada saat terima SK itu sudah 38 minggu. Nah, sebelum terima SK, dulu pernah internshipnya di mana? Dulu sebelum terima SK internshipnya di Goa Sulawesi Selatan. Ya. Berarti memang di tempat itu baru 1 bulan 2 minggu ini ya. Oke, Iya, Pak. 5 bulan. Oke, baik, terima kasih masukannya. Oke, artinya 1 bulan mudah-mudahan sudah cukup waktu karena nanti kaitannya dengan ada salah satu mata pelatihan kita nanti yang saya menuntut kita untuk bisa paham kondisi tempat kerja kita saat ini. Jadi saya berharap itu. Saya perlu tanya karena pengalaman di beberapa tempat ada yang belum pernah datang, belum pernah tahu tempat tugasnya. Karena SK diterima, kemudian dia pembekalan di BKD dan langsung disuruh ikut pelatihan dasar. Nah, karena tugasnya di Donggala kalau nggak salah kawan, tapi di puskesmas di perbatasan dengan Toli-Toli sana. Nggak ada dokter yang belum sempat ke sana. Kalau seperti itu agak mengalami kesulitan karena jauh dan hubungan komunikasi juga tidak selancar di tempat lain mungkin kalau kita di sini ini. Baik, jadi Adik nanti saya akan memandu di agenda 1 ini. Agenda 1 itu kalian sudah baca emosi kan kemarin ya. Jadi emosi saya nggak ngulangi materi. Jadi waktu kita cuma 2 jam bertemu. Sehingga saya tidak akan mengulangi materi, tapi saya berpendapat bahwa kita sudah paham materi. Sehingga kita hanya mengulas saja dan tindak lanjut dari materi itu. Salah satunya mungkin ya, bisa dicet ulang nanti kalau kita bicara ada berapa mata pelatihan di agenda 1. Nah, ada berapa? Ketik saja. Nah, 1, 2, 3, 4 gitu aja supaya cepat. Nah, ada berapa? Oke, 3 ya. Dari 3 itu, nah baik, semua berarti sudah membaca dengan pasti. Dari 3 itu nanti saya hanya selama pertemuan virtual ini sama distance learning hanya membahas 2 mata pelatihan. Ya. Jadi yang 1 mata pelatihan, siapa yang ingat 3 mata pelatihan itu apa saja? Ya. 3 pelatihan apa saja mata pelatihannya? Jangan di enter dulu, coba diketik dulu supaya saya ingin menguji siapa yang duluan nanti enternya. Nah, 3 mata pelatihan ya. Apa saja mata pelatihannya? Oke, ya silakan di enter kalau yang sudah. Ya. Wawasan kebangsaan nilai bela negara, analisis kontemporer, kesiapsiagaan bela negara, kesiapsiagaan bela negara, ke 1 ya. Ya, kalau yang ini supaya kita juga belajar meskipun ini para dokter-dokter yang nantinya bukan alat ini yang digunakan tapi paling tidak di awal kita karena nanti ada salah satu materi di agenda 3 yang namanya Smart ASN. Smart ASN adalah mata pelatihan yang mengajarkan kita untuk tidak gaptek, tidak gagap teknologi. Nah,
Jadi sekarang mari kita mencoba dari awal ini untuk bagaimana kita kenali dulu ini perangkat kita. Karena perangkat kita nggak bisa kenali nanti, tapi Kota Palu mungkin nggak ada masalah ya. Signalnya kan asumsi saya nggak ada masalah kalau Kota Palu. Sejauh-jauhnya Kota Palu ya pasti bagus. Ya. Oke, baik, ada 3 mata pelatihan, wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Ada 2 mata pelatihan yang akan kita bahas, dan satunya nanti pembahasannya di saat tatap muka, di terakhir sebelum ujian. Yang pertama kita bahas nanti wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan review saja, saya tidak membahas, mereview saja. Kemudian langsung tindak lanjutnya apa, kita buat. Kemudian di analisis isu kontemporer, itu yang perlu kita bahas agak detail, dan sekaligus tindak lanjutnya apa. Nah ini pada analisis isu kontemporer itu nanti yang syaratnya kita harus mengenal kondisi lingkungan kerja kita. Itu sebabnya saya tanya tadi, berapa lama kita? 1 bulan, saya berharap sudah mengenal lingkungan kerja kita seperti apa, sehingga kita bisa menganalisis isu-isu yang ada di tempat tugas kita. Itu nanti. Untuk kesiapsiagaan bela negara, saya tidak bahas secara virtual, nanti akan dilaksanakan tatap muka langsung pada saat kita tatap muka pada menjelang ujian akhir nanti, karena ada 1 minggu nanti akan tatap muka, semuanya akan diulas kembali. Nah, khusus untuk agenda 1 yang diulas nanti spesifik atau fokus ke kesiapsiagaan bela negara saja. Nah, yang lain-lainnya, 2 mata pelatihan lainnya sudah include, karena sudah include nanti akan terbawa terus, terpakai terus, terutama yang analisis isu kontemporer. Itu saya umpamakan dari kesemua program belajar kita di pelatihan dasar, analisis isu kontemporer itu sama dengan kalau orang bikin rumah itu sama dengan bikin fondasi. Nah, jadi kalau kita salah menganalisis, maka akan salah tindakannya. Sama dengan Anda seorang dokter, salah menetapkan, mendiagnosa penyakitnya, maka akan salah mengambil keputusan apa obat yang diberikan. Kira-kira seperti itu. Cuma bedanya di analisis isu kontemporer nanti, kita arahnya kepada penyakit organisasi, penyakit di tempat kerja kita. Kalau dokter menganalisa penyakitnya tubuh manusia. Langkahnya, ya bersyukur saya banyak orang kesehatan di sini, sama dengan kita kalau dokter menganalisis, hanya menggunakan, kalau dokter menganalisis butuh data-data apa untuk penunjangnya, orang ini panas, tentu tidak langsung mengambil keputusan kan kalau dokter. Nah, panas itu hanya yang nampak, di balik itu penyebab panasnya harus dicari, kenapa dia dibawa ke lab, di ronsen, di macam-macam, pokoknya untuk minta data penunjang untuk memperkuat argumentasi keputusan nanti. Tahapannya juga seperti itu. Jadi pada mata pelatihan yang kedua, analisis isu kontemporer, kita harus melihat fakta lapangan, keadaan yang nyata di tempat tugas kita seperti apa. Ya mudah-mudahan kalian 1 bulan, 3 bulan sudah bisa dapat. Karena paling cepat 1 bulan sekian minggu, dan yang rata-rata 3 bulan dari yang banyak tadi. Ya, kita bisa melihat kondisi yang nyata. Jadi sekali lagi, lihatlah yang ada, jangan berasumsi. Kalau berasumsi jadi menurut kesimpulan sudah hasil olah pikir. Nah, kita lihat nanti isu yang ada, itu kita belum bisa bicara masalah, masih isu dulu, karena untuk bisa mengatakan masalah nanti setelah mengalami proses analisis. Ya. Baik, kita bahas dulu mata pelatihan yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kalau Anda baca modulnya, nah, itu isinya apa? Isi gambaran umum tentang modul itu apa isinya? Mau di-chat atau ada 1-2 orang yang bersedia untuk mencoba menceritakan isi dari modul pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Siapa yang bersedia, tolong ceritakan. Saya tidak menunjuk ini. Ayo, siapa yang bersedia? Kan semua sudah membaca, atau masa enggak? Ya, Pak. Lupa. Ini tuh mestinya sudah lulus MOC loh, berarti sudah membaca semua itu. Oke, silakan yang raise hand ya. Mungkin saya menyampaikan yang saya pahami saja, Pak, sepanjang pengetahuan saya. Saya dahulukan dulu Dokter Tangguh, saya dahulukan Dokter Fatmawati karena dia yang raise hand. Ya, sudah ada yang mengingatkan belum? Etikanya kita kalau menggunakan Zoom itu kalau mau ngomong itu bukan langsung ngomong, tetapi raise hand. Nah, iya, Pak. cara raise hand-nya sudah ditahu?
Sudah Pak, saya terlupa Nah, tadi Pak. Maaf Pak. kenapa harus itu? Saya tidak bisa melihat kita semua, siapa yang ngomong nggak bisa melihat. Tapi berbeda dengan kalau ada satu orang yang raise hand, itu di aplikasi saya akan muncul siapa yang raise hand. Sehingga itu yang duluan saya tangkap. Tapi kalau ngomong bisa saja si A, si B ngomong. Enggak, tapi nggak muncul siapa yang ngomong itu. Nah, itu ceritanya itu kalau dengan menggunakan aplikasi Zoom ini. Jadi pakai mekanisme itu lebih gampang. Saya lebih gampang kontrolnya seperti itu. Tapi kalau ngomong saya belum lihat tadi. Dokter Tangguh ngomong, saya belum lihat siapa yang ngomong ini. Hanya suaranya aja. Nah, tapi yang raise hand sudah muncul duluan di saya bahwa memberitahu bahwa ada Dr. Fatma yang raise hand. Oke, kesempatan pertama Dr. Fatmawati. Nanti setelah itu baru Dr. Tangguh. Baik, terima kasih Pak Sigit atas kesempatannya. Mungkin saya mencoba sedikit untuk menyebutkan poin-poin yang sempat kami pelajari kemarin di MOOC tentang wawasan kebangsaan, di mana salah satunya adalah urgensi ASN yang harus berwawasan kebangsaan, sehingga bisa menjadi atau menjadi bagian kompetensi ASN itu sendiri. Jadi perlu pengetahuan bagi kami-kami yang calon ASN ini untuk mengetahui apa sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia dan sebagainya. Terima kasih Pak Sigit. Baik, terima kasih. Sejarah. Apalagi silakan yang lain tambahkan. Bisa diturunkan lower hand-nya, Ibu Dokter. Setelah ngomong baru turunkan lagi sehingga bisa teman yang lain akan. Oke, selanjutnya Dokter Tangguh silakan tambahkan. Nah. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda mungkin dengan penjelasan dari Dokter Fatma tadi. Yang dari pemahaman saya, salah satunya untuk wawasan kebangsaan itu diharapkan dari para CASN yang nantinya akan menjadi ASN itu, mereka sudah punya konsepsi atau cara pandang yang sudah matang tentang bagaimana sebenarnya wawasan kebangsaan dan bagaimana seharusnya sikap kita sebagai seorang ASN dalam menghargai kebangsaan kita seperti itu Pak. Di antaranya itu kita harus mengetahui apa saja hal yang penting, kejadian-kejadian penting yang terjadi di negara ini, kemudian bagaimana cara kita menyikapinya, dan bagaimana caranya juga nanti kita harus berkolaborasi, dan juga bagaimana kita bersikap dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depannya Pak, dalam bernegara dan berbangsa di Indonesia. Seperti itu saja, Pak. Bagaimana kita memahami mulai dari paham sejarahnya, kemudian paham tentang simbol-simbol negara seperti apa, kemudian sampai ke kedepannya kita mau apa. Nah, sehingga di situ nanti ada, saya sebutkan kedepannya harus bagaimana. Jadi kedepannya harus bagaimana ya. Nanti ada juga di situ. Ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Silahkan. Nah, masih belum lengkap. Itu ada tambahan, tapi masih ada yang belum lengkap. Yang saya sebutkan. Kedepannya kita harus bagaimana kira-kira. Di modul itu disebutkan apa yang harus dikerjakan ke depannya. Masa lalunya sudah di sejarah, diungkap, sedikit-sedikit diungkap sampai bagaimana langkah kita untuk membangun bangsa ini sampai ke depannya seperti apa. Ada yang menangkap? Oke, kalau saya sebutkan, ada nilai-nilai yang harus dibangun untuk membangun kebangsaan kita ke depan. Ada berapa nilai dasarnya? Nah, ya silakan, Andi Asril ya. Andi Asril, ada berapa? Izin Pak menjawab. Untuk nilai kebangsaan itu nilai-nilai bela negara itu meliputi ada cinta tanah air, sadar berbangsa bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara, Pak. Oke, nah, jadi ada 5. Itulah yang kedepannya yang harus kita bangun. Bagaimana kita untuk membangun kebangsaan supaya tetap eksis. Kita bela itu kan supaya eksis ya negara kita ya. Jangan sampai runtuh seperti mana Sri Lanka ya. Yang sudah ramai beberapa waktu lalu Sri Lanka dikatakan negara yang bangkrut. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua tadi sadar berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian yang ketiga setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir, yang kelima, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal itulah nanti yang diwujudkan di kesiapsiagaan. Nah,
Yang kelima lagi. Nah, oke, tapi untuk mewujudkan itu ternyata tantangannya itu banyak sekali di zaman sekarang. Masa lalu tantangannya apa? Penjajahan. Nah, makanya kalau di sejarah kita banyak kita itu problem utama di masa lalu adalah kita nggak kompak. Kalau nggak salah begitu ya, kita nggak kompak. Kita itu cerai-berai dulu masing-masing berdiri sendiri, kemudian akhirnya penjajah masuk dengan mudahnya karena kita tidak kompak. Sehingga kalau di dalam sejarah ada munculnya sebuah pergerakan yang menyadari pentingnya kita bersatu. Itu pergerakan apa namanya? Siapa yang tahu? Ayo. 1908 terjadi muncullah sebuah gerakan. Jadi bukan gerakan yang menyadari kita semua bersama pentingnya untuk bersatu. Karena kalau kita berjuang sendiri-sendiri, zaman perang, zaman penjajahan kan di Ponorogo perang sendiri, ini perang sendiri, nggak berhasil semua. Kemudian 1908 muncullah sebuah pergerakan yang sangat terkenal, yang sampai sekarang masih diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit, ayo. Nah, itu apa? Siapa yang ingat itu pelajaran sejarah itu? Apa? Ayo. Pergerakannya apa namanya? Apa dokter? Dokter Tangguh. Ya, izin menjawab, Pak. Bukan Perhimpunan Indonesia, Pak. Mohon maaf, Pak. Kalau Itu berikutnya itu. Oh, Budi Utomo, Pak. Budi Utomo itu. Jadi Budi Utomo itulah yang yang awal titik kesadaran kita bahwa pentingnya kita bersatu. Sehingga berjuang terus muncullah yang akhirnya tanggal Sumpah Pemuda itu tanggal 28 Sumpah Pemuda tanggal berapa? Lupa saya. 1928 ya, itu kan terwujud itu persatuannya apa? Mengakui satu bangsa, satu bahasa, satu negara. Nah, kemudian sampai dengan 1945 meskipun dijajah muncullah kemerdekaan kita itu bukan diberikan oleh siapapun, meskipun ceritanya ini kita ngulas sejarah sedikit. Nah, kita sebetulnya mau dimerdekakan oleh Jepang kan. Buktinya dibentuk sebuah lembaga BPUPKI, tetapi ternyata tidak sampai dimerdekakan, keburu Perang Dunia Kedua, Jepang kalah. Sehingga ada kekosongan di Indonesia, kekosongan penjajah, Jepang menjajah tapi dikalahkan sekutu, Jepang lari meninggalkan Indonesia, sekutu belum balik, Indonesia cepat-cepat memproklamirkan kemerdekaannya. Ceritanya kan begitu di sejarahnya itu. Itu sebabnya makanya meskipun Indonesia merdeka, tapi tidak semua negara mengakui, bahkan sekutu balik lagi bulan Oktober, bulan September, Agustus, ya Oktober berarti 2 bulan berikutnya, Agustus merdeka, Oktober balik lagi. Inggris dengan Belanda, sekutu datang lagi. Pertempurannya ramai di Surabaya, 10 November terjadi. Nah, sehingga Hari Pahlawan dikenal itu terus. Sampai 48 agresi Belanda kedua masuk lagi. Nah, sehingga diobrak-abrik Indonesia berubah sistem pemerintahannya. Nah, sampai akhirnya terbentuk negara Indonesia Serikat, kembali tahun 50, sadar lagi, Belanda tidak berhasil, bahkan akhirnya justru mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1948, tahun 50 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang tadinya serikat kita itu. 50 sudah selesai, dari luar balik ceritanya, gangguan keamanan lagi bukan dari luar tapi dari dalam. Pemberontakan internal lagi, DIT, IPKI, dan puncaknya 65. 65 adalah sebuah pemberontakan dari dalam, itu bukan dari luar lagi, darinya sejarahnya itu kita dari luar serangannya, lama-lama semakin dari dalam. Bahkan sekarang ya, kalau kita sekarang bicara sekarang ya, sehingga sekarang itu ancamannya dari dalam, dari luar, dan dari mana-mana sekarang. Nah, itulah tantangan sekarang. Makanya muncullah materi yang kedua, analisis isu kontemporer. Itu jalannya itu ya. Analisis isu kontemporer itu ya apa ya? Kontemporer kalau ada pahamin kata kontemporer itu apa sih? Kan musik kontemporer lah, musik yang nggak masuk aliran mana-mana tapi gabungan apa? Apa paham Anda, Dokter Tangguh ya? Kalau yang saya pahami, Pak, izin menjawab, Pak ya. Kalau yang saya pahami kontemporer itu kekinian, Pak. Kekinian ya nih. Kita sekarang bicara kekinian. Kekinian sekarang apa isu yang ada sekarang? Itu dibahas di agenda kedua.
Mata pelajaran yang kedua, analisis isu kontemporer. Nah, itu ya jalannya. Nanti silakan baca kembali. Saya tidak mengulang karena ini saya akan fokus ke yang kedua sekarang. Jadi yang masa lalu sudah jadikan sejarah, jas merah, jangan lupakan sejarah. Nah, gitu. Bung Karno bilang kan begitu. Sejarah tetap harus kita pelajari karena itu jadi pelajaran beragam. Pengalaman jadi pelajaran beragam. Bahwa kalau kita tidak bersatu, tidak akan bisa membangun. Itu prinsipnya. Di mana-mana namanya kalau tidak aman, maka tidak sempat kita membangun. Karena siapa yang mau investasi ke kita, siapa yang mau dana, semua fokus pada bagaimana membangun. Contoh daerah kita kan sudah pernah terjadi itu ya, Poso itu dulu daerah yang maju, tapi gara-gara ada ya, kerusuhan sosial sempat drop, sekarang baru mau bangkit lagi. Nah, jadi daerah di Lembah Palu kalau kita dengar dulu selalu ada kerusuhan perkelahian antar kampung, daerah-daerah itu nggak akan maju itu pasti kan. Dan tidak ada orang yang bisa sempat membangun pada saat daerah tidak aman. Nah, terpentingnya kita nanti bagaimana menjaga keamanan jadi hal yang penting. Nah, problem sekarang itu di agenda 2. Secara nasional, waduh macam-macam apa saja yang Anda baca permasalahan membangun bangsa di masa kini. Kalau dulu adalah penjajahan dan ketidakbersatuan dari warga negara sendiri, sehingga kesempatan penjajah masuk, tapi setelah masuk juga ego masing-masing, sehingga ada gangguan keamanan dari dalam, bukan dari luar. Nah, tapi sekarang dari dalam masih ada, tambah lagi isu-isu yang baru, yang kekinian lagi, yang kekinian. Contohnya, kalau Anda baca ada proxy war. Yang terkenal itu proxy war ini yang sekarang lagi rame. Nah, itu yang susah sekali dan masih sangat pelik gitu. Ada money laundry lagi. Yang zaman dulu, zaman penjajahan nggak ada money laundry. Kok boro-boro duitnya dicuci. Duitnya aja nggak ada. Nah, apa yang mau dicuci ya? Dulu kan begitu. Nah, kita zaman dulu bisa makan aja syukur. Karena memang bahan pangan susah. Tahun 70-an saya masih mengalami. Anda belum lahir, belum diangan-angan mau jadi apa kalian tahun 70 itu. Tahun 70 itu kita mau makan namanya nasi beras, itu bahan makan beras. Itu luar biasa itu kalau di daerah di kampung saya. Dulu saya lahir di Jawa Timur. Kebetulan masa kecil saya di satu kabupaten kecil. Itu kalau kita mau makan nasi beras itu pada musim tertentu itu mewah sekali. Bahkan pernah kita dapat bantuan yang katanya beras, namanya beras bulgur. Dulu namanya beras bulgur. Ternyata itu seperti bahannya seperti mie yang dicetak, bentuknya seperti beras. Nah, itu tahun 70, 71, pertama setelah Presiden Soekarno meninggal, itu, tahun itu 70, 71 seingat saya itu. Itu orang bahagia sekali terima makanan itu. Oh, sampai kalau Anda buka di internet ada yang namanya ampo. Ampo itu makanan orang zaman dulu. Itu tanah liat yang dimakan. Tanah liat itu dimakan. Dan sampai sekarang masih ada di daerah Jawa di Pantura itu. Ya, karena sulitnya makan. Tapi sekarang kan tidak. Bukan masalah tentang makanan. Saya yakin tidak ada daerah yang kelaparan sekarang ini. Nah, yang ada itu bukan kelaparan, tapi maunya makan lebih. Tidak ya. Kalau dulu kan yang penting ada. Sekarang tidak mau. Oh, nggak enak makanannya. Itu yang ada sekarang. Bukan tidak ada makanan. Jadi kebangetan kalau orang sekarang itu nggak bisa makan sebenarnya kebangetan. Tapi problemnya adalah lain. Nah, itulah yang kemudian apakah kita bisa selesaikan semua? Tentu harusnya diselesaikan semua. Tetapi setiap individu tidak mungkin bisa menyelesaikan bersamaan semua masalah. Nah, sehingga kita perlu mana yang dikedepankan dulu. Orang sakit, contohnya dokter aja menghadapi pasien yang sakit kronis, sakit parah ya. Oh ternyata ada liver, ada ginjal, ada apalagi yang sering gabung jadi satu, jantung, ada gula, misalkan dia. Tentu dokter kan juga, apakah semua mau diobati bersamaan? Kan tidak kan? Anggaplah itu permasalahan dari tubuh manusia. Tentu ada prioritas kan. Nah, sehingga begitu juga semua permasalahan ini nanti kita harus ada langkah-langkah prioritasnya yang mana yang didahulukan. Nah, tentu yang didahulukan berdasarkan berbagai macam pertimbangan. Salah satunya, kalau kita mau tangani sendiri, pasti pertimbangan yang utama adalah yang saya mampu.
Nah, jangan sampai kita memprioritaskan yang kita tidak mampu. Nah, itu ceritanya ya. Sehingga di mata pelatihan yang kedua, di analisis isu ketembaran, itu dikenalkan beberapa alat nanti. Ya, itu yang perlu saya praktekkan nanti bagaimana. Karena kalau mikir negara kita supaya eksis, ya itu tadi isu kontemporer harus dihilangkan. Tapi kalau kita mau mikir itu terlalu besar. Nanti penerapannya di tempat tugas kita, berarti kita harus bisa menghilangkan isu yang ada di tempat tugas kita. Itu yang utama. Nah, untuk isu-isu yang besar nanti saya akan jadikan tugas ya. Jadi nanti untuk mata pelatihan yang pertama, nah ini nanti ada nilai-nilai dasar bela negara, ada 5 ya. Saya minta tolong nanti saya tugaskan saja sehingga kita nggak usah bahas untuk mata pelatihan yang pertama ini. Misalnya cinta tanah air, Anda akan berbuat apa ya sekarang ini? Bukan masa lalu ya, masa lalu kan kalau cinta tanah air ya itu perang, karena problemnya dulu adalah penjajah. Nah, sekarang problemnya beda sekarang. Isu-isu yang sekarang seperti itu. Apa yang Anda akan kerjakan? Nah, silakan Anda membaca panduan perilakunya pada setiap nilai dasar bela negara ini di modul 1. Sehingga saya minta nanti, misalnya cinta tanah air, saya akan melakukan apa, sadar berbangsa negara, saya akan melakukan. Jadi melakukan tindakan nyata, awali dengan melakukan apa, menerapkan ini, melakukan apa, gitu ya. Awali dengan minimal 2 setiap 1 nilai. Ya, ini yang merupakan tindak lanjut dari mata pelatihan yang pertama, wawasan kebangsaan. Untuk yang kedua, saya langsung alihkan nanti ya, cukup kegiatan ini saja, kegiatannya apa, kemudian nilai bela negara ini apa, kemudian penjelasan singkat penjelasannya saya buat seperti ini saja. Nah, jadi kegiatannya ada nilai bela negara, kalau bisa setiap nilai nanti paling nggak kegiatannya ada 2. Nah, minimal 2 lah, tapi nggak usah banyak-banyak. Yang penting ada tindakan real Anda. Nah, kegiatannya awali dengan kemudian kenapa kalau kegiatan misalnya menyapu halaman termasuk nilai bela negara ini, apa penjelasan singkatnya seperti apa ya. Ini aja saya tugaskan saja. Untuk mata pelatihan yang kedua tentang analisis isu kontemporer, maka kita nanti kalau sekian banyak isu, kita harus pilah-pilah dulu mana yang paling penting. Nah, saya tugaskan untuk mata pelatihan kedua nanti, karena kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah, maka identifikasilah isu yang ada di tempat tugas Anda sendiri. Ya, di tempat tugas. Karena namanya isu, maka usahakan rumusan kalimat isunya, kalimat isu itu sesuatu yang tidak bagus, yang akan kita selesaikan. Kemudian nanti, ini harus lebih dari 3, kita harus bisa dapatkan. Jangan cuma sedikit, lebih dari 3. Ini 4 berarti minimal. Contohnya, Dokter Tangguh tugas di mana? Siapa? Di UPTD Puskesmas Mabilopura, Pak. Puskesmas ya, di Puskesmas. Di Puskesmas itu apa yang menurut dokter kira-kira kurang bagus kaitannya dengan yang di tugasnya kita sebagai dokter gigi. Tentu kita nggak bisa nggak fokus ke yang boleh yang lain boleh, tapi yang penting di lingkup puskesmas. Nah, jadi semua yang tidak bagus menurut kita di tempat tugas kita. Kalau yang di puskesmas bisa diangkat semua karena unitnya kan kecil. Ada yang tugasnya di rumah sakit, dokternya? Ada nggak? Nggak ada. Ada, Pak. Ada. Nah, kalau yang di rumah sakit nanti ambil di tempat tugas di unit tempat tugasnya Dokter Fatma. Itu bedanya ya. Kenapa kalau rumah sakit unitnya gede sekali? Jadi kita fokus sebenarnya Dokter Fatma di mana ditugaskan? Di IGD atau di Poli? Di Poli THT, Pak. Ya, di Poli. Berarti nanti skopnya permasalahan yang ada di Poli THT saja. Baik, Pak. Nah, itu ya. Nah, ini yang kita identifikasi. Jadi kalau yang masalah negara tadi kan ya proxy war, korupsi itu masalah negara. Oke lah, itu hanya sekedar pengetahuan kita. Itulah problem masa kini. Nah, lebih sempit kalau kita mau eksis dalam membangun bangsa ini, kita pikirkan yang paling dekat, yaitu tugas kita. Di analisis kontemporer, saya praktekkan ke tempat tugas kita saja.
Nah, sekaligus nanti jadi bahan pembelajaran berikutnya soalnya ini. Ya, jadi identifikasi lebih dari 3, berarti minimal 4. Kalau yang di puskesmas semua, mau kebersihan puskesmas pun diangkat boleh, layanan umum boleh. Nah, tapi nanti dianalisis dari 4 itu kita akan pilih. Kita akan tetapkan mana yang paling prioritas. Yang prioritas itu berarti hanya 1. Bagaimana caranya? Ada model analisis yang diperkenalkan di modul itu. Ada APK, ada ASDID, ada USG, ada macam-macam. USG-nya bukan ultrasonografi ya kalau di kedokteran ya, tetapi analisis urgent serious growth namanya di analisis manajemen. Nah, kita pilah-pilah. Nah, kemudian bentar. Halo, masalah. Lagi online di 114. Nah, ada. Oh iya Pak, bukan. Yang masuk nanti PKA pembekalan setelah siapa Pak? Oh iya, saya jam 1. Saya sama-sama. Oh iya, siap. Makasih Pak. Itu aja Pak, maaf mengganggu Pak. Oke, siap. Iya, makasih Pak. Assalamualaikum. Nah, jadi nanti kita tetapkan, kita pilih dengan berbagai macam alat. Setelah ketemu 1, jadi kita milih 1 dari 4 yang saya tugaskan, nanti kita hanya ambil 1 saja. Setelah ketemu yang prioritas, baru kita identifikasi penyebabnya. Penyebabnya apa? Nah, contohnya ya kalau kenyataannya orang datang dengan kondisi badannya panas dibawa ke mana? Dicari, disuruh ke lab, di ronsen, ini untuk menemukan penyebabnya apa. Setelah penyebabnya ketemu, barulah kita lakukan tindakan apa. Kira-kira seperti itu tahapannya. Nah, bagaimana teknisnya? Nah, kita coba langsung masuk ke sini dulu. Kita setelah ketemu 4 tadi ya, ketemu 4, minimal 4, karena lebih dari 3 syaratnya, kita analisis dengan menggunakan pendekatan APKL. Saya gunakan pendekatan, bukan metode, bukan apa. Karena itulah masalah yang dikedepankan. Kegiatan ini namanya tapisan, tapis menyaring namanya ya. Di analisis APKL itu digunakan untuk menapis isu. Kita belum bisa katakan masalah kalau masih belum dilakukan tapisan, belum diuji berarti. Semua masih sesuatu yang tidak bagus isu itu. Itu sesuatu yang tidak bagus. Tapi kita perlu buktikan dengan tapisan ini. Aktual, kita harus pilih mana persoalan yang benar-benar terjadi dan menjadi perbincangan orang banyak saat ini. Yang sekarang benar-benar terjadi. Itulah real, nyata. Problematik, ruwet. Masalah itu ternyata mengandung permasalahan yang harus dicari, mengandung penyebabnya apa, yang harus dicari pemecahannya semua. Jadi semakin panjang rantai penyebabnya, berarti semakin problematik ya. Kekhalayakan itu menyangkut berapa banyak orang yang berkepentingan dengan masalah itu. Berdampak pada berapa orang. Semakin banyak orang yang terdampak atau yang berpengaruh pada isu itu, maka semakin dianggap layak. Dan yang paling penting adalah kelayakan. Kekhalayakan adalah jumlahnya orang, kelayakan adalah sifatnya logis, realistis, dan pembahasannya sesuai dengan tugas kita. Jadi contohnya seandainya nanti kita bisa mengidentifikasi seluruh isu yang ada di puskesmas, tentang kebersihan, banyaknya orang datang dengan keluhan penyakit batuk. Karena kita dokter gigi, tentu dari sisi kelayakan kita memilih pada kasus-kasus yang paling dekat dengan tugasnya dokter gigi. Yang lain itu betul isu, tetapi tidak perlu kita angkat, tidak wajib kita angkat. Nah, caranya seperti ini. Saya gunakan tabel ini. Nah, oke, saya kasih contoh saja, masukkan ke tabel. Nah, gunakan scoring dengan skala Likert, kita pakai 5 skor saja, jangan banyak-banyak. Sebetulnya Likert tidak mewajibkan 5, tapi mewajibkan ganjil 3, 5, 7, 9, 11. Semakin kecil semakin mudah, tetapi kasar. Semakin banyak semakin detail, tapi sulit kita membuat kriterianya. Kriterianya kalau 7 itu apa ya? Kalau ini 5 ini kan gampang. Jadi kita mencari gampangnya. 5 itu gampang. Jadi kalau misalnya kenapa harus ganjil supaya ada nilai tengahnya? Di tengah itu selalu sedang. Sedang jadi naik ke atas berapa? Besar, sangat besar.
Turun kedua juga kecil, sangat kecil, gampang dia. Kalau 7 silahkan Anda mau pakai 7 nggak apa-apa. Tinggal dibuat kriterianya sini apa. Oke, saya ambil contoh misalnya. Masalah di puskesmas apa yang kita temukan? Nah, anggaplah masih lingkungan apa? Bukan ruang tunggu kotor misalnya. Nah, ini ruang tunggu puskesmas maksudnya ya. Kemudian apalagi yang ada di situ? Nah, proses nah, semua ini harus menunjukkan pernyataan negatif. Ruang tunggu kotor itu kan negatifnya. Proses pendaftaran yang lambat. Nah, kemudian apalagi banyaknya kasus apa? Kalau penyakit yang paling banyak di desa itu apa misalnya? DB misalnya. Itu juga banyaknya kasus DB. DB itu kan penyakit ya, jadi nggak boleh ada kan. Kemudian apalagi kalau yang Anda tahu, karena dokter gigi selain yang umum juga misalnya apa, kasus apa yang banyak ditangani dokter gigi misalnya selama ini, nah, kita angkat juga di situ. Apa kira-kira dokter tangguh misalnya yang ada? Kalau banyaknya kasus misalnya ini. Apalagi yang ada lagi pasien bingung apa, bukan bingung, dia tidak jelas untuk tempatnya, tidak mengetahui pelayanan. Misalnya ini semua adalah yang terjadi di satu unit puskesmas. Kalau kita unitnya ada di poli, ya poli saja ruang lingkupnya. Jangan rumah sakit, kalau rumah sakit terlalu gede nanti. Nah, setelah itu baru kita berikan penilaian, kita beri skor dengan pertimbangan ini. Kenapa tidak mau rata? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita nilai dari aktualnya. Untuk bisa menilai ini, maka kelima-limanya ini coba kita lihat mana yang paling aktual. Aktual tadi apa? Aktual tadi adalah benar-benar terjadi sekarang. Mana yang benar-benar terjadi sekarang? Oh ternyata Pak semua terjadi sekarang. Ya nggak apa-apa, kasih nilai sama 5 semua. Oh ini kasus ini DB ini pernah terjadi tapi tidak sekarang, itu kemarin, sekarang sudah turun, maka jangan diberi 5. Ya sekarang yang paling banyak sekarang saya yang mana? Ini 5 kotor betul. Ini karena sudah kemarin, ini sekarang juga terjadi 5 nggak apa-apa. Kasus ini kemarin sampai sekarang udah turun, apa kita kasih 4. Kasus gigi berlubang ada nggak? Wah ya selalu banyak sekali sekarang, nggak apa-apa kita kasih lagi. Nah misalnya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa berarti DB ini aktual tapi tidak seaktual yang lainnya. Jadi kita melihatnya bersamaan dulu. Bersamaan dulu kelima-limanya kita lihat, baru kita beri skor. Yang paling aktual dari kelimanya kasih skor tertinggi dulu. Nah, yang tidak aktual di berikutnya baru kita kasih skor di bawahnya. Begitu juga problematik. Apa problematik tadi? Yaitu tingkat keruwetan atau apakah dia butuh atau sekali ada penyebab lain yang menyebabkan munculnya gejala. Yang ini, isu ini adalah berdasarkan pengamatan kita. Nah, problematik. Perlu nggak ruang tunggu kotor? Perlu nggak dicari penyebab-penyebabnya? Sederhana penyebabnya karena cleaning service nggak kerja rutin. Berarti kan sederhana. Maka jangan diberi skor 5 kalau seperti itu. Pendaftaran lambat, ya kayaknya nggak terlalu problematik karena kasusnya kenapa lambat? Karena pasien banyak, yang menerima cuma sedikit. Berarti enggak loh. Di mana yang paling problematik? Wah, DB ini kayaknya ini banyak penyebab terjadi DB karena lingkungannya kotor, karena perilaku manusia, karena begitu juga pada pasien gigi berlubang nih juga banyak. Maka ini dulu
yang harus kita beri skor tinggi. Yang lainnya jangan diberi skor tinggi karena ini tingkat problematiknya beda. Nah, cukup misalnya kalau orang tua kotor, sebenarnya nggak terlalu rumit, kita kasih 3 nggak apa-apa. Dan ini pasien lambat kita kasih 3 juga nggak apa-apa. Nah, banyak yang pasien ini kan juga gampang, tinggal dipasang saja tanda alur, kemudian kasih tanda-tanda, selesai sudah, nggak terlalu rumit. Nah, oke, kasih seperti itu. Kemudian kekhalayakan, berapa jumlah orang yang terpengaruh akibat ada ruang tunggu yang kotor. Berapa jumlah kalau pendaftaran lambat? Berapa? Nah, dari sekian ini kita cari lagi mana yang paling kekhalayakannya paling tinggi. Paling banyak orang yang menyangkut. Oke, kalau DB ini jangan-jangan jadinya tentu bisa menular kemana-mana ya. Nah, kasih skor yang tinggi dulu. Gigi berlubang menular enggak? Oke, enggak. Berarti yang lainnya cukup dikasih nilai bawahnya. Ini yang misalnya seperti itu. Silakan pendapat Anda seperti apa. Dan kotor juga enggak terlalu ini. Nah, mungkin bisa lah kira-kira bukan 3 tapi 4 karena kotor bisa pengaruh juga banyak orang yang datang ke puskesmas. Jadi pendaftaran lambat ini bisa 4 saja. Kemudian gigi berlubang bisa malah 3 malah misalnya. Kemudian banyak yang tidak mengetahui alur. Ini kekhalayakannya cuma orang datang kita kasih 4 juga. Nah, begitu masuk ke layakan, masing-masing orang kembali ke tugasnya masing-masing. Apakah yang paling dekat, mana yang paling dekat ini dari tugas kita? Dokter umum akan mengangkat tentang DP. Tapi dokter gigi pasti yang kasus gigi ini yang paling banyak. Sehingga kalau dokter tangguh maka ini yang 5. Tapi dokter yang lain, dokter umum maka belum tentu ini. Yang lainnya, ruang tunggu kotor ini urusannya dokter bukan? Bukan toh? Bahkan kita punya peran sebanyak apa peran kita dalam membersihkan ruang tunggu. Kalau nggak ada sama sekali, nggak apa-apa. Kasih 1 pun nggak apa-apa. Kalau kita nggak berperan sama sekali, karena itu urusan manajemen misalnya. Nah, pendaftaran, begitu juga pendaftaran. Ini urusannya coba, dokter mau berperan nggak? Oke, sedikit saya bisa memberikan saran. Oke, kasih 2. Kasus DB, nah, kalau kita dokter gigi ngurusi DB, sama sekali nggak ada perannya, ya kasih 2 atau 1 saja, sama sekali kita nggak berperan. Begitu juga untuk tentang alur pelayanan. Ini urusan manajemen ini. Nah, baru di total. 3, 5, 4, 13, kemudian ini 14, yang ini 15, yang ini 18, ini 13. Nah, dari hasil analisis APKL, berarti yang kita angkat, yang skornya tertinggi. Berarti banyaknya gigi berlubang inilah yang diangkat. Kalau kita dokter gigi, karena paling dekat, paling layak diangkat sesuai dengan tugas kita. Berbeda dengan kalau dokter umum, tentu ini kecil, dan yang sini menjadi besar. Itu bedanya di sini. Yang sini bisa sama, tapi begitu yang sini maka akan menentukan yang kelayakan ini akan menentukan adalah tugas kita masing-masing. Dengan demikian yang perlu dicari penyebabnya, diselanjutkan ke analisis penyebab ini kan setelah ketemu prioritas masalahnya baru mengidentifikasi penyebab. Yang dicari hanya 1 saja, yaitu tentang banyaknya gigi berlubang pada pasien anak. Ini saja yang diteruskan. Nah, beda halnya dengan apabila ternyata ada jumlah yang sama, misalnya ini juga 5, kemudian ini 5, kemudian kalau dijumlah menjadi 18. Nah, ini kita tujuannya adalah mencari yang prioritas. Kalau seperti ini angka data hasil akhirnya, maka yang prioritas belum didapatkan. Yang paling prioritas belum didapat, maka bisa kita teruskan dengan menggunakan USG. Nah, yang di USG nggak usah semua, nggak usah ke 5-5-nya, cukup yang 2 saja yang ini. Kalau ditemukan angka yang sama pada yang prioritas pertama, yang tertinggi. Tapi kalau ada yang tertingginya itu di tempat lain, misalnya tadi ini 18, ini 13, nah ini
Ini tadi aslinya berapa tadi 14. Kemudian ada tempat lain ada yang sama juga 13. Ini nggak perlu di USG. Kenapa? Karena yang tinggi, yang sama skornya ini bukan yang prioritas pertama. Kita hanya mencari yang prioritas pertama. Prioritas pertama sudah didapat di sini. Nggak perlu lagi USG. Ini hanya dilakukan apabila prioritas pertamanya ada yang double. Maka teruskan. Berarti yang kita teruskan hanya yang 2 ini saja. Saya teruskan ke USG. Saya menyarankan gunakan APKL dulu. Kenapa? Karena di APKL ada kelayakan. Yang definisi dari kelayakan adalah logis, pantas, sesuai dengan tugas. Ini yang paling penting. Makanya jangan menggunakan USG dulu sebaiknya. Nah, terhadap 2, kita beri skor yang sama. Cuma bedanya USG adalah urgent. Tingkat kegawatannya, dampaknya apabila tidak segera diselesaikan itu seperti apa, seriusnya, berapa waktu yang tersedia, butuh waktu lama atau tidak, semakin mendesak harus dikerjakan, nah itu semakin kita punya skor tinggi. Kemudian kalau dia bertambah, kalau tidak segera diselesaikan akan merembet kemana-mana, itu namanya grow, itu juga kita beri skor tinggi. Oke, jadi ada pendaftaran dengan banyak izin lubang. Mana yang urgent? Kalau urgent itu adalah dampak yang diakibatkan. Kita bandingkan di antara 2 ini saja, mana yang tinggi urgennya. Kalau misalnya dianggap yang pendaftaran ini yang urgent karena bisa dampaknya bisa orang tidak tangani, boleh silakan dikasih 5, dikasih 4. Kemudian kalau misalnya kita sebagai dokter kok menganggap proses pendaftaran, ya tentunya ya akan lagi ya. Beda lagi setiap orang nanti, karena ini untuk belajar mungkin nggak bisa kasus per kasus ya. Seandainya nanti kita beda tugasnya, kemudian memandang ini berbeda, tidak di sini 5, di sini 4, ini sama saja, sama-sama urgent, nggak apa-apa juga, kasih skor sama juga nggak apa-apa. Baru kita lihat lagi seriusnya. Seriusnya adalah mendesak banyaknya waktu. Nah, kalau kita menyelesaikan banyaknya gigi yang berlubang ini, untuk menyelesaikannya butuh waktu lama. Proses pendaftaran lambat singkat, tinggal 7 orang aja bisa. Maka kita kasih nilai tinggi, lebih tinggi daripada yang 2. Sekarang grow-nya. Kemungkinannya berkembang. Kalau proses pendaftaran lambat, maka akan merembet ke masalah yang lain. Ya enggak, karena grow itu pertumbuhan diperkirakan bertambah buruknya keadaan bila masalah terjadi. Kalau enggak diselesaikan akan semakin buruk. Kalau ini dianggap yang paling tinggi ya kasih 5 lagi. Sehingga seandainya terjadi 2 tadi masalah tadi sama, kita beri nilai, maka dengan USG hasilnya menjadi yang 1 ini yang diprioritaskan. Kalau terjadi angka seperti ini, ada yang prioritasnya itu ada 2, yang paling prioritasnya ada 2. Ya, kalau ini sudah kayak tadi, ini hanya 3, kemudian ini jumlahnya menjadi 5, 3, 5, 3, berarti 16. Nah, ini ada 18, 16. Berarti kan nggak perlu lagi di USG lagi kok seperti ini. Karena tujuan APKL adalah mencari isu yang paling prioritas, dengan APKL saja sudah didapat prioritas. Ini langkah yang kedua, berarti sudah ketemu. Identifikasi masalah sudah, dapat 5 isu, kemudian menetapkan prioritas, masalah prioritas sudah ketemu dengan APKL ini. Nah, berikutnya kita identifikasi penyebabnya. Untuk mengidentifikasi penyebab itu banyak macam cara. Nah, yang penting kita ketemu kenapa banyak, anggaplah ini ya, kenapa banyak gigi yang berlubang pada anak. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya karena orang tuanya tidak rajin membimbing. Nah, penyebabnya karena anaknya suka makan ini. Penyebabnya karena apa gizi juga bisa ya, karena gizi pada saat hamil misalnya. Silahkan dicari semua penyebabnya. Kumpulkan penyebab sebanyak-banyaknya pada isu yang prioritas ini.
yang banyaknya gigi berlubang pada anak ini. Ya, tentu karena kita teknisnya tahu, ya akan ketemu, bisa menjawab, bisa mencari penyebabnya. Beda dengan kalau seandainya ini kelayakannya ini yang kita angkat prioritasnya ternyata kelayakannya rendah, tapi ternyata skornya tinggi, baru di situ berarti ada sesuatu yang salah itu. Oke, untuk analisis penyebab, saya perkenalkan ada yang paling populer digunakan adalah fishbone. Nah, oke, ini masih contoh yang lama belum saya hapus ini. Nah, kita sekarang fokus ke masalah yang prioritas saja. Banyaknya gigi berlubang pada anak. Ini ditempatkan di sini. Tempatkan di kepalanya itu. Saya hapusnya dulu. Oke. Sekarang faktor penyebabnya itu adalah yang menyebabkan banyaknya gigi berlubang pada anak ini. Apa yang menyebabkan? Kita kelompokkan menjadi 4. Jadi skill, supplier, surrounding, dan sistem ini adalah pengelompokan permasalahan. Untuk fishbone, bedanya dengan causal map. Nah, ini ada juga causal map. Kalau causal map, penyebabnya tidak dikelompokkan. Yang penting penyebab, tulis saja di bawahnya. Kalau fishbone, sama sebenarnya dengan causal map, bedanya masing-masing kelompok, masing-masing penyebab dikelompokkan menjadi 4. Ada yang mengelompokkan menjadi 6 juga ada. Tapi kalau di modul saya lihat dikelompokkan menjadi 4. Jadi skill, supplier, surrounding, dan sistem. Skill berarti menyangkut apa? Keterampilan ya. Skill itu kompetensi. Siapa yang punya kompetensi sama dengan manusia, dari sisi manusia. Manusia yang mempengaruhi banyaknya gigi yang berlubang pada anak, kira-kira siapa? Bisa orang tuanya, bisa juga orang tua berarti di pihak pasien, bisa juga di kita. Jangan-jangan penyuluhannya tidak efektif selama ini, atau tidak dilakukan malah penyuluhan tentang edukasi tentang bagaimana mencegah gigi berlubang pada anak. Nah, kita tinjau semua. Jadi jangan hanya menyalahkan orang lain, tapi diri kita juga kita lihat. Ya, bisa aja misalkan apa penyebabnya dok? Dokter Tangguh, misalnya contoh supaya ini kan sudah teknis, supaya tidak terlalu salah nanti. Penyebabnya dari sisi manusia, bisa nggak dari orang tua? Kira-kira apa penyebab dari orang tua? Ada nggak? Izin Pak, kalau untuk dari orang tua biasanya memang untuk edukasi ke anaknya yang kurang Pak. Kalau anak kan belum bisa diedukasi ya. Maksudnya edukasi ini Pak, contoh langsung dari orang tua Pak. Jadi kadang memang didapati ada orang tua yang bimbingan orang tua, mungkin jangan edukasi, bimbingan orang tua. Karena kalau edukasi itu pembelajaran. Kalau bimbingan berarti sama-sama bekerja. Contoh disikat gigi anaknya kalau pasien anak kan yang nyikat giginya bukan anak sendiri, pasti orang tua yang ini. Ya, Pak. Nah, bimbingan orang tua yang kurang. Apalagi kira-kira dari sisi manusia, dari anaknya sendiri, Pak kira-kira. Tulis lagi, perilaku anak yang suka mengkonsumsi makanan tertentu? Iya Pak, yang banyak gulanya Pak. Oke, anak banyak makan makanan mengandung gula, misalnya gitu. Apalagi kira-kira dari sisi manusia lagi, dari tenaga kesehatan kita ada masalah nggak? Contohnya itu tadi saya tambahkan misalnya kurang edukasi dari petugas. Ini semua adalah sisi manusia, baik manusia itu adalah masyarakatnya, anaknya itu sendiri maupun petugasnya. Kita identifikasi, kita kelompokkan pada skill. Supplier itu alat dan bahan, peralatan-peralatan dan bahan-bahan. Apa ya? Ada nggak dari sisi peralatan dan bahan? Kalau ada, tuliskan juga seperti ini. Nah, oke, saya nggak saya contohkan ya. Nah, nanti surrounding ada lingkungan. Lingkungan itu bisa budaya. Apa ya yang budaya yang mempengaruhi? Alat dan bahan kan teknis, nanti silakan diidentifikasi. Kalau surrounding itu budaya, ada nggak budaya masyarakat yang menyebabkan bisa terjadinya itu? Contohnya kasus hipertensi di kita banyak. Ternyata pola makan masyarakat kita yang suka makan daging misalnya.
Oh, DM kita tinggi, diabetesnya kasusnya, ternyata pola makan masyarakat kita begitu. Nah, itu surrounding maksudnya. Nah, itu budaya, adat, kemudian lingkungan, tempat tugas yang jauh juga bisa, itu surrounding semua lingkungan. Nah, sistem itu adalah prosedur tata kerja, SOP. Nah, belum ada prosedurnya, salah prosedurnya juga masuk ke sistem. Nah, dari semua penyebab ini, kalau sudah ini berarti sudah ketemu pada langkah yang ketiga, nah, mengidentifikasi penyebab masalah. Kita sudah bilang masalah di sini karena sudah selesai di TAPIS. Nah, apakah kita mau pakai fishbone? Sekali lagi boleh, mau pakai causal map juga boleh. Bedanya tadi antara fishbone dengan causal map adalah kalau fishbone dikelompokkan berdasarkan kelompok penyebab, di causal map tidak. Yang penting di bawah ini penyebabnya apa, di atas akibatnya apa. Itu kalau causal map. Kalau causal map, kalau fishbone itu hanya satu tingkat penyebab, satu sudah selesai. Tapi kalau di causal map, misalnya, ini saya ambil bimbingan orang tua kurang. Maka di sini misalnya kita ganti E-nya ini adalah bimbingan dari orang tua yang kurang. Ini masih harus dicari lagi. Bimbingan orang tua kurang. Maka kalau kita bicara dengan causal map, dicari lagi penyebabnya. Kenapa orang tua bimbingannya kurang? Dicari lagi dia. Penyebabnya ini lagi, penyebab bimbingan orang tua kurang. Nah, sehingga bisa turun sampai ke bawah terus. Itu kalau causal map, tidak satu tingkat. Dia harus lebih dari satu tingkat. Kenapa? Misalnya karena pengetahuan misalnya pengetahuannya rendah. Ya, kita harus cari lagi. Kenapa pengetahuannya rendah? Cari lagi sampai mentok gitu, sampai kita dapat. Itu bedanya kalau causal map. Jadi kalau fishbone satu tingkat cukup tapi dikelompokkan, kalau causal map tidak harus dikelompokkan tapi harus dicari terus sampai ke bawah sehingga nanti bisa rente-rente ke bawah kalau causal map. Saya tidak mewajibkan apakah harus causal map atau fishbone. Silakan yang Anda suka yang mana. Bisa juga pakai trace analysis kalau ada yang kenal dengan trace analysis. Analisis tapi rumit lagi trace analysis. Maka kalau yang paling sering digunakan ya dua ini, antara fishbone atau causal map. Kalau saya sih secara pribadi saya nyarankan fishbone. Ya, sehingga gampang nanti kita karena dikelompokkan dari sisi manusia pasti skill, pasti kompetensi ini arahnya. Pasti edukasi, penyuluhan itu ada solusinya. Kalau di causal map berarti ribet, yang mana yang mau diselesaikan, pada tingkat yang mana yang mau diselesaikan, soalnya gitu. Karena kaitannya nanti dari semua penyebab yang sudah kita identifikasi, kita harus pindahkan ke sini. Penyebab masalah. Kalau di sini ketemu 3, maka bimbingan orang tua kurang, maka pindah ke sini. Bimbingan orang tua kurang. Penyebab kedua, anaknya suka makan gula, misalnya makanan yang mengandung gula, pindah ke sini. Semua harus dipindah ke sini. Nah, kemudian kurangnya edukasi, kita juga pindahkan ke sini. Nah, anggaplah ini baru ketemu 3 ini ya. Nah, dari semua ini, semua faktor penyebab ini nanti kita akan cari solusinya. Alternatifnya apa? Bimbingan orang tua kurang. Apa alternatif yang ini masih alternatif, bukan solusi. Alternatif kemungkinan-kemungkinan yang bisa Anda kerjakan untuk bisa meningkatkan orang tua bisa membimbing. Apa yang harus dikerjakan? Maka ini kegiatan, maka awali dengan melakukan apa? Melakukan apa? Tidak mutlak hanya satu, namanya alternatif. Bisa lebih dari satu pada satu penyebab. Jadi semakin banyak di sini penyebabnya ketemu, ini kan baru dari skill saja ketemu. Supplier ketemu, surrounding ketemu, sistem ketemu, maka semuanya dipindahkan ke sini.
Oke, jadi pindahkan ke sini semua dan dicarilah alternatifnya apa. Alternatif pilihan. Inilah yang nanti akan jadi salah satunya atau beberapa akan jadi kegiatan kita di agenda 4. Nah, jadi kalau kita sudah bisa mengidentifikasi di tahapan ini dengan benar, proses diidentifikasinya ini benar, memilihnya benar, maka di agenda 4 nanti juga tidak usah mengulangi lagi, cukup ini saja yang dipakai. Itu ceritanya. Oke, sementara penjelasan ini jelas enggak, ada pertanyaan? Oke, silakan. Masih ada waktu 20 menit. Kita tanya dulu. Jelas ya? Tahapannya itu ya. Pertama, kita identifikasi dulu. Semua yang tidak bagus tulis dulu. Yang pertama. Untuk kan tahapannya ini. Mengidentifikasi. Apa yang kita identifikasi? Semua yang tidak bagus. Jadi namanya isu permasalahan itu adalah yang kurang bagus di tempat tugas kita. Untuk memudahkan skopnya, kalau di puskesmas, kita ambil satu puskesmas, kita identifikasi semua, 4 minimal. Kemudian kalau yang di rumah sakit, kita di poli, di unitnya saja. Nggak usah kesatuan. Kalau satu rumah sakit gede sekali, terlalu besar nanti. Karena di bias nanti malahan. Ada yang tempat tugasnya tidak di puskesmas, di rumah sakit? Ada yang di mana lagi? Ada yang di dinas? Nggak ada. Nah. Contohnya, ada nggak yang di UGD dokternya? Nah, biasanya dokter umum kok di rumah sakit, di UGD, oh nggak ada ya, berarti yang di rumah sakit cuma satu. Yang lain berarti di puskesmas ya, itu ya. Oke. Bagi yang bukan profesinya apa toh kalian ini? Saya nggak bisa buka kelabjarnya soalnya. Oh, tugasnya di yang lain gimana? Yang lain selain dokter ini. Oke, ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang saya minta satu orang satu permasalahan dulu, tolong diketik. Saya akan lihat nanti membuat rumusan kalimat masalahnya untuk belajar sebelum kita masukkan ke analisis. Setiap orang satu permasalahan saja. Yang negatif di tempat tugas Anda kira-kira apa? Yang tidak bagus menurut kalian, tidak bagus di tempat tugas itu apa kira-kira? Saya akan bantu membuat rumusan kalimat isu. Oke. Mohon izin Pak, bisa izin ke toilet sebentar Pak? Oh, silakan. Yo, jangan ditahan. Penyakit nanti kok ditahan. Nggak apa ya. Kekurangan alat dan bahan dibutuhkan di poli gigi. Kekurangan alat dan bahan gigi. Oke. Bahan informasi obat, tiganya Anda kecelakaan kerja pada area pertambangan. Oh, ini ada yang di dinas ya, di pertambangan ada ya. Baik, Dokter Tangguh, orangnya izin saya bahas belakangan. Andi Asril. Nah, Andi Asril, di mana tugasnya di Asril? Ya Pak, izin menjawab. Di Puskesmas Pantaloan Pak. Di Puskesmas Pantaloan, oke. Ya. Berarti nanti lokusnya sudah ditahu Pak, Puskesmas, pelayanan informasi obat. Nah, ini kurang menunjukkan kalimat negatif. Supaya menjadi negatif apa? Apa yang terjadi? Di lapangan terjadi apa? Pasien suka bingung atau apa begitu? Kita berdasarkan fakta dulu. Ya, kadang pasien bingung Pak untuk cara penggunaan obatnya gitu Pak. Menggunakan obatnya? Iya. Meminum obatnya itu? Iya, cara pemakaiannya. Selain minum kan ada juga penggunaan salep, tetes mata, ada selingan. Jadi kurangnya informasi penggunaan atau kurangnya informasi penggunaan obat pada pasien gitu ya, pasien yang ya. Jadi yang bingung pasien tuh ini. Siap, iya Pak. Pasien yang bingung. Oke, jadi
banyaknya pasien yang kebingungan tentang bagaimana cara menggunakan obat itu, supaya ada objeknya itu siapa? Karena pelayanan informasi obat objeknya nggak ada. Ini objek yang jadi objek kan pasiennya berarti ya. Subjeknya adalah informasi obat yang tidak jelas. Nah, supaya kalimatnya seperti itu. Banyaknya pasien yang kebingungan memanfaatkan obat atau cara minum obat. Kan begitu kalimatnya. Jadi jangan hanya pelayanan obat, karena ini kurang menggambarkan pernyataan negatif. Ya. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Dokter Maya, tingginya angka kecelakaan kerja pada area pertambangan. Oke. Ya. Ini sudah tingginya, objeknya adalah kecelakaan kerja pada tenaga kerja tentunya ya kalau ini. Kurangnya sarana prasarana pada apa ini, Dokter Abdul Rahman? Nah, kurangnya sarana prasarana apa? Dokter Rahman bisa dibuka mikrofonnya untuk bisa berkomunikasi. Kurangnya sarana dan prasarana di puskesmas, Pak. Jadi karena kurangnya sarana dan prasarana, jadi ada beberapa yang akibat yang ditimbulkan. Misalnya salah satunya tingginya angka rujukan. Gitu. Kalau begitu tingginya angka rujukannya yang diangkat, kurangnya sarana prasarana jadi penyebab nanti dianalisisnya. Gitu. Karena kita kan karena kalau sarana prasarana itu sarana nanti kalau di APKL, di analisis APKL pasti ketemu tidak layak nanti. Karena bukan tugasnya dokter menyiapkan sarana prasarana. Oh iya, siap. Nah, jadi yang lebih dekat ke dokter mungkin kita ke penanganan pasien saja. Penanganan pasiennya kenapa ya? Oh iya. Nah, jadi penanganan pasien tingginya angka rujukan dari puskesmas gitu aja. Nah, sehingga nanti supaya paling dekat. Jadi dari awal memang kita cari yang dekat dulu dengan tugas kita dulu, meskipun kita masalah umum. Oh iya. Ya. Karena kalau kurang sarana prasarana juga jelas, kurangnya sarana prasarana di poli umum misalnya. Kurangnya sarana prasarana apa di poli umum, kalau di puskesmas ada poli juga ya, ada klinik juga ya. Umumnya Pak ada hanya poli umum, lansia dan anak. Nah itu kan bisa dibedakan kan, meskipun hanya 3 kan bisa dibedakan. Kurangnya sarana prasarana di poli anak, kalau kita mau pakai sarana prasarana. Kemudian kurangnya ini Andi, Dokter Gigi Andi, kurangnya pengetahuan kesehatan gigi dan mulut pada. Oke, boleh ini kurangnya pengetahuan. Sebenarnya jangan pengetahuan. Yang terjadi apa ya karena kurang pengetahuan ini? Yang terjadi kasus apa yang paling banyak di sana? Iya, baik Pak. Jadi di puskesmas itu untuk pasien ibu hamil yang melakukan pemeriksaan di kebidanan, mereka semua dikonsul untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut. Pada saat diperiksa ternyata selama saya bekerja hampir 90% ibu hamil itu memiliki memiliki masalah, entah itu gigi berlubang, ada yang gusinya bengkak, begitu. Kalau begitu yang diangkat tingginya kasus penyakit gigi dan mulut pada ibu hamil, gitu aja dia. Supaya kita berdasarkan fakta nanti. Kurangnya pengetahuan jadi penyebab. Sama dengan kedokteran tadi yang tentang sarana prasarana tadi penyebab. Oh iya, siap. Makasih, Pak. Itu salah satu contoh ya. Nanti cari lagi yang lain lagi yang Kemudian Sri Hartina, batuk pada anak. Oke, banyaknya kasus batuk pada anak. Boleh ini. Kita dokter juga. Sri apa? Tugasnya apa? Bukan dokter. Sri Hartina. Sri, dengar? Tugasnya di mana kita? Oh, nggak ada suaranya. Mikrofonmu nggak dengar. Di chat saja kalau begitu. Sri, di mana tugasnya? Penyuluh. Maksudnya profesinya apa? Profesinya sebagai penyuluh? Apa? Penyuluh atau apa namanya kalau kesehatan? Promkes. Bidan. Oh, bidan. Oke. Tadi mana sih? Banyak kasus batuk pada anak bidan. Nah,
Oke, bisa juga sih kalau emang itu nanti arahnya ke. Selain ini kita harus cari yang terkait dengan tugas khusus bidan apa ya. Karena kalau kasus batuk pada anak jangan-jangan larinya ke dokter umum nanti, lebih dekat ke tugas dokter umum, bukan tugas bidan. Kalau KIA kalau misalnya ke kesehatan ibu anaknya yang paling banyak, bukan ke penyakit anaknya. Nah, kalau bisa ya, lihat Tina nanti ya. Tapi ini sudah betul rumusan kalimatnya boleh ini banyaknya kasus sama dengan itu. Yang dokter Adi Rahmat juga begitu, Adi Rahmat, Adi Ras Diana tadi boleh juga begitu. Banyaknya kasus penyakit gigi dan mulut pada ibu hamil. Coba boleh begitu. Kemudian Dokter Amalia ada tingginya kasus penyakit kusta, tingginya angka penyakit ya bisa. Ini juga boleh, sudah tingginya tinggi tetapi penyakit berarti negatif. Masih banyaknya masyarakat yang tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, ini juga bisa. Kita Debbie apa? Promkes. Iya Pak, Promkes. Promkes boleh, lingkungan, toh kesehatan lingkungan boleh itu diangkat. Banyaknya masyarakat yang tidak menerapkan. Nah, kurangnya sarana prasarana puskesmas nanti Abdul Hamid juga sama itu karena puskesmas sarana prasarana bersama tadi ya, kalau bisa sarana di apa supaya spesifik dia. Tapi sebenarnya kalau sarana prasarana jadi penyebab kayaknya nanti akibat dari kurangnya sarana prasarana itu apa? Pelayanan apa yang kurang? Karena tugas kita kan pelayanan ya tentunya. Kurangnya pemahaman pasien tentang cara penggunaan obat. Oh ini tadi yang sudah nih ya. Oke, nah untuk selanjutnya setelah kita bisa merumuskan kalimat, yang perlu kita pikirkan nanti adalah kita harus terukur. Yang kedua lagi, setelah kita bisa membuat rumusan kalimat negatif, kita harus bisa mengukur. Contohnya, tingginya angka penyakit kusta. Apa ukurannya? Dokter Amalia, karena apa ukurannya kita mengatakan tinggi? Berarti, contohnya misalnya begini. Nah, dari sekian pasien yang datang, 100 pasien yang datang, ternyata ada sekian yang menderita kusta. Nah, itu jumlah pasien berarti menjadi ukuran. Nah, kita harus punya data tentang berapa jumlah pasien kusta yang ada di wilayah itu. Kemudian masih banyaknya masyarakat yang tidak menerapkan perilaku hidup sehat. Apa ukurannya, Debbie? Nah, untuk kriterianya untuk mengukur perilaku hidupnya tidak sehat itu apa kira-kira nanti? Contohnya, coba bayangan Anda apa? Iya Pak, misalnya kan di dalam perilaku hidup bersih dan sehat itu ada banyak indikator. Nah, salah satunya misalnya ibunya tidak memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Oke, kalau indikatornya adalah ASI eksklusif, berarti kita harus punya data. Berapa jumlah ibu yang memberi ASI, yang lagi menyusui ya, memberi ASI menyusui ya berarti ya, yang lagi menyusui, berapa yang pakai ASI eksklusif, berapa yang tidak. Salah satunya begitu. Artinya ukurannya berarti angka lagi. Ya. Berapa jumlah K. Nah, berapa kurangnya pemahaman obat misalnya tadi. Berarti kita satu hari di apotek itu ada berapa orang yang harus dilayani, berapa orang yang bingung. Nah, itu kalau bisa dapat. Atau kalau paling tidak, berapa orang yang dilayani di apotek itu setiap satuan waktu, setiap minggu, setiap hari, setiap bulan, itu jadikan angka. Nah itu yang penting lagi nanti. Ya. Jadi pertama, kita harus bisa merumuskan kalimat negatif. Yang kedua, dasar negatifnya harus mudah diukur. Itu syarat yang utama di dalam kita membuat rumusan kalimat isu. Ya. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya tidak membahas yang lainnya, nanti kita berjalan, ketemu di klasikal, nanti akan dibahas ulang. Tapi yang saya perlu tekankan di mata pelatihan isu kontemporer adalah bagaimana membuat rumusan kalimat dan menganalisis sehingga ditemukan isu prioritas, dicari penyebabnya, sampai dicari alternatif solusinya. Itu yang penting. Nah, ini yang akan saya jadikan tugas. Nah, ya, jadi selanjutnya, kalau nggak ada pertanyaan, saya langsung bicara tugas ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan raise hand. Tugasnya sekarang, untuk tugas hari ini, yang sudah harus segera dibuat cepat, ya, yang harus diupload ke LMS nanti, kita membuat rangkuman mata pelatihan yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Rangkumannya ya. Rangkuman itu berarti bukan copy paste, bukan ya. Sehingga saya yang minta paling banyak 2 atau 3 lembar, maksimal 3 lembar sudah.
Tapi 3 lembar itu terdiri dari 2 poin. Yang pertama, 1 halaman rangkuman, paling banyak 1 halaman. 1 halamannya lagi adalah tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya itu apa? Ya ini tadi, penerapan nilai-nilai bela negara tadi. Nah, ini. Nah, yang ini. Ini penerapannya ini. Tabel inilah yang akan dituangkan di penerapannya. Nah, jadi sekaligus, nah ini namanya di LMS saya beri nama Learning Journal. Nanti silakan buka di penugasan Learning Journal. Learning Journal nanti. Karena kok di LMS saya harusnya ada di LMS loh. Saya nggak bisa membuka LMS soalnya. Di LMS-nya nggak muncul angkatan kita ini. Oke, ya itu yang tugas yang pertama. Ya itu yang harus cepat dikerjakan. Tugas yang kedua tidak harus cepat dikerjakan, tapi kita akan bahas pada pertemuan kedua nanti. Kita ketemu lagi hari Kamis kalau tidak salah. Hari Kamis jangan sampai kita ketemu nggak punya bahan. Bahan untuk pertemuan kedua adalah hasil identifikasi isu, hasil penetapan prioritas isu, hasil identifikasi faktor penyebab sampai alternatif solusi. Masing-masing buat kita akan bahas di pertemuan kedua. Jadi belum diupload yang ini ya. Yang ini belum diupload. Nanti diuploadnya setelah pertemuan yang kedua kita bahas masing-masing nanti presentasi, kemudian kita bahas bersama. Setelah diperbaiki baru diupload. Sehingga kalau yang diupload sudah perbaikan, sudah dikoreksi supaya nilaimu bagus semua. Kalau kamu langsung kerja langsung diupload nanti wah bingung saya koreksinya. Nanti kalau salah di mana saya betulkannya lagi. Padahal saya punya kewajiban untuk meluruskan kalau ada yang kurang tepat. Oke. Baik, terkait dengan tugas, sudah jelas? Ada pertanyaan? Formatnya silakan buka. Ada yang bisa buka LMS enggak? LMS-nya masing-masing 114. Bantu saya dibuka LMS-nya kalau bisa. Saya tak menghubungi penyelenggara sebentar habis ini. Karena saya sekarang nggak bisa membuka di LMS. Saya sudah taruh di situ, coba cek di tugas, ada nggak? Ada yang bisa buka? Di materi sudah saya isi tadi malam, kemudian di tugas juga saya sudah isi. Ada yang bisa? Belum bisa ya? Nah, ini karena masih angkatan pertama, biasanya ada saja gangguannya ini. Oke, kalau ada yang sudah bisa, tolong tidak bisa ya. Oh, ya, karena saya juga nggak ada. Di Kolabjar ada ya, 114 ada nggak muncul nggak di Kolabjar? Di saya nggak ada 114. Justru 115 dengan 34 yang muncul. Tunggu, saya coba saya share supaya kalian tahu, jangan sampai ini Kota Palu itu hanya muncul 34 dengan CX ini kan CXV ini 15 kan, 114-nya nggak ada di sini. Padahal tadi malam saya isi sudah 114 itu saya sudah isi. Harusnya kan 3 kelas Kota Palu. Jadi kalau nanti dibuka begini contohnya mana yang saya contohnya begini ya, kalau misalnya sudah dibuka ini nanti ya tunggu ini jaringannya juga lemot ini, buka LMS-nya nggak bisa. Oh jangan-jangan gangguan di LMS nih. Saya juga nggak bisa buka yang lain ternyata. Oke, kayaknya LMS yang bermasalah berarti karena LMS yang lain juga nggak bisa saya buka. Oke, ada pertanyaan? Ada yang sudah pernah membuka LMS kita belum? Sudah saya isi materi itu di LMS, sudah ada yang pernah buka belum? Belum ada? Kok nggak ada yang jawab ya? Karena tugas itu ada di LMS itu.
Kemudian materi juga ada di LMS semua. Nah, tapi karena LMS-nya nggak ada, jangan-jangan karena gangguan LMS ya. Nah, karena saya juga nggak bisa buka. Nah. Tugas kelompok saya nggak ada, jadi saya tidak menugaskan kelompok. Jadi yang ada hanya tugas individu. Semua tugas individu. Nah, karena saya tidak membagi kelompok. Kita kan sudah kelompok kecil ya. Kok mau dikelompokkan lagi nanti malah nggak efektif. Waktu kita sangat terbatas. Sehingga langsung tugas individu. Nah, Dr. Abdul Rahman, ada pertanyaan? Izin Pak, RMS-nya sudah terbuka ini Pak untuk bagian Ya, coba. Ada tugas individu ada kan? Ada Pak. Nah, tugas individu untuk yang learning journal itu hari ini kalau nggak salah ya. Coba dibuka hari ini. Ya hari ini Pak. Hari ini ya. Itu yang jadi hari ini artinya sampai dengan sebelum ganti, pokoknya belum ganti tanggal. Sampai jam 23.59 lah. Nah, hari ini. Untuk itu tadi ringkasan materi pertama wawasan kebangsaan nilai bela negara, ringkasannya saja 1 halaman paling lama, paling banyak. Kemudian tindak lanjutnya yang kedua itu adalah tadi tabel tadi. Apa yang Anda lakukan? Nilai dasar bela negara ada 5, masing-masing ada 2 perilaku saja. Nah, itu nanti dikirim hari ini bisa selesaikan. Setelah ini ada asinkronus, ada 2 sesi asinkronus. Kerjakan itu. Untuk tugas yang kedua yang diupload tanggal berapa saya lupa, saya harus buka situ, yang untuk analisis isu, itu nggak usah diupload dulu, tapi dibuat simpan, kita bahas pada pertemuan kedua. Oke, sudah jelas ya? Ada pertanyaan tentang materi? Kalau tidak ada, karena waktunya juga sudah sampai jam 9, saya akan pindah ke tempat lain soalnya. Terima kasih perhatiannya, sampai ketemu lagi di pertemuan kedua. Ya. Nah, nanti masing-masing sudah punya bahan untuk analisis isu untuk kita bahas pada pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, sampai ketemu ya. Ya, permisi, mungkin saya mau bertanya dulu ke teman-teman. Ini ada yang tahu setelah ini kita tetap di room yang ini atau kembali ke room yang besar atau bagaimana? Setelah ini mestinya itu waktunya habis, seharusnya balik ke main session. Kita kan di breakout ini tadi ya. Ya Pak. Breakout nanti akan waktu begitu timernya habis itu otomatis masuk ke main session, masuk ke kelas lagi, untuk ditutup di kelas. Begitu. Boleh tinggal ditunggu waktunya saja Pak ya. Tunggu waktunya, tapi nggak tahu hostnya juga saya hubungi nih, sebentar dulu saya bantu. Karena ini masih pertama semua, ini hostnya kayaknya kebingungan karena lagi ada kegiatan lain juga yang di kantor, lagi penutupan untuk provinsi, jadi kayaknya orang habis ini. Mungkin jangan ditinggal ke sana lagi nih. Itu, harusnya jadi gitu ya. Jadi nanti kita selesai materi di breakout, kita kan pembukaan tadi kan di main session, kemudian breakoutnya per Widya Suara masuk di breakout room, selesai itu masuk ke main session lagi. Itu terus. Tinggal doa lapornya itu di room besar di main session. Itu terus. Kemudian untuk ya sambil nunggu waktu kamu belum bubar. Lapor itu sebelum lapor hitung dulu jumlah orangnya, yang peserta kita kan 40 ya tadi ya. Jadi lapornya jumlah lapor serta pelatihan dasar latihan dasar golongan 3 angkatan 114, jumlah 40 orang, hadir berapa yang hadir? Nah, yang hadir 39 ya hadir 39, keterangan 1 orang kemana dia? Izin atau tanpa keterangan? Itu ya nanti. Jadi nggak usah buru-buru kalau lapor, yang ditugaskan untuk melapor nanti dulu. Baca baik-baik, perhatikan baik-baik. Caranya lihat ya gampang sebenarnya. Partisipan itu aja dilihat. Partisipannya kan kamu klik akan muncul nama-namanya itu. Nah, tinggal dilihat yang bukan peserta berapa, yang peserta berapa. Gampangnya di partisipan di bawah itu nanti kelihatan ya. Nah, memang ini butuh waktu untuk penyesuaian. Saya juga tahun 2020 juga tunak-tunuk, ini orang Jawa bilang gaptek ya, tapi sekarang karena sudah 2 tahun dipakai ya cepat saya ngelihatnya, bisa cepat.
Bahkan saya kadang-kadang nggak dengar suaranya, saya lihat di sistem semua itu. Tapi kan proses. Kalian kan mungkin baru hari pertama, ini kan pertemuan pertama ini ya. Ya wajar lah ada yang sesuatu yang nggak ada orang lain langsung bisa lari. Pasti Pak kesulitan semua. Itu ya. Oke, saya izin saya keluar dulu. Nanti kalau dicari saya sudah outroom ya. Saya sudah live dulu. Saya akan jalankan kerja yang lain dulu. Tunggu aja. Nanti akan ada host yang akan mengarahkan kalian. Kalau paling tidak host akan meminta persetujuan untuk digeser ke main session. Karena saya lihat main sessionnya juga kosong. Kita kan pertemuan pertama kan 2 jam pelajaran kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Sampai jam 9, Pak. Jam 9, Pak. Iya, saya kan disiplin sesuai dengan jadwal, mulai on time, terakhir on time, karena saya akan bimbingan lagi setelah ini di kelas yang lain soalnya. Ya, jadi saya nunggu, saya lagi buka yang lain juga ini. Oke, terima kasih ya, izin saya live dulu. Ya, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama. Izin Pak Ketua. Pak Ketua, ini rekamannya saya stopkan saja dulu atau gimana? Bagaimana? Rekamannya ini saya stopkan dulu. Oh ya, mungkin di pause saja dulu, Pak. Oh, di pause, siap. Iya. Terima kasih, Pak. PSDM Kota. Kita ketemu lagi pada sesi agenda 1 masih tanggal 18. Ya, Bapak Ibu ya, izin ya kita mute ya. Baik, Pak. Ya, oke. Baik, Pak. Baik, Karena Pak. saya undang-undang Ibu Tika, siapa tahu ada penyampaian. Beliau juga tidak lagi sibuk. Oke, demikian. Tidak Izin. bagus jaringannya di Klat Kota Palu. Oh, baik. Oke, kita langsung live saja. Ini Pak Rahman ya, bagaimana? Pak Iya, Rahman. siap. Iya. Tidak ada penyampaian, Pak. Tidak ada penyampaian, Pak, untuk peserta, Pak. Untuk saat ini belum ada penyampaian. Oh, siap. Baik, kalau begitu izin ya, Pak Rahman, kita akhiri karena mereka sudah berakhir sendiri dari room kecil. Saya tidak lagi tutup, langsung saja saya mute dari room ini. Terima kasih, Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi ya, tanggal 18. Siap, Pak Hasan. Terima kasih, Pak Hasan. Terima kasih banyak, Pak. Pak Hasan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.